Om Swastiastu. Halo, perkenalkan. Saya Putra Abda Ursula, mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini, saya juga bekerja sebagai dosen di Universitas Penisakti Singaraja. Nah, kali ini saya mau membahas sebuah topik mengenai bimbingan konseling sebagai alat emansipasi dalam relasi kekuasaan di dunia pendidikan. Yuk sama-sama kita simak. Berikut ini adalah mind map bimbingan konseling sebagai alat emansipasi dalam relasi kekuasaan di dunia pendidikan. Bimbingan konseling merupakan pusat dan tujuan utamanya, yang dijelaskan yaitu mengenai definisi dan tujuannya. Cabang pertama pada mind map ini adalah emansipasi dalam pendidikan, yang lebih dalam membahas mengenai pengertian emansipasi dan peran bimbingan konseling. Di cabang kedua ada relasi kekuasaan dalam pendidikan. Di dalamnya kita akan mengulas mengenai kekuasaan dalam pendidikan dan kekuasaan dalam BK. Selanjutnya pada cabang yang ketiga yaitu bimbingan konseling sebagai alat emansipasi. Di sini kita akan membahas mengenai pemberdayaan siswa dan mengurangi diskriminasi. Selanjutnya pada cabang keempat kita akan membahas mengenai implementasi dalam konteks relasi kekuasaan. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai pendekatan dalam bimbingan konseling serta tantangan yang dihadapi. Di cabang yang terakhir yaitu dampak positif. Nah, di sini kita akan mengulas lebih banyak mengenai keadilan pendidikan serta kesejahteraan mental siswa. Dunia pendidikan seringkali menjadi cerminan dari struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, kekuasaan dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari hubungan antara guru dan siswa, serta kebijakan sekolah hierarkis, hingga aturan-aturan yang terkadang membatasi kebebasan siswa untuk berekspresi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana sistem pendidikan dapat mengakomodasi kebebasan individu tanpa mengabaikan otoritas yang diperlukan untuk mengelola institusi pendidikan. Jadi di tengah tantangan ini, bimbingan konseling muncul sebagai pendekatan yang tidak hanya membantu siswa mengatasi masalah pribadi dan akademis, tetapi juga sebagai alat emansipasi dalam relasi kekuasaan di dunia pendidikan. Kita akan membahas bagaimana bimbingan konseling dapat menjadi sarana pemberdayaan siswa untuk memahami, menghadapi, dan bahkan menantang struktur kekuasaan yang tidak adil di lingkungan sekolah. Relasi kekuasaan dalam pendidikan mencakup hubungan yang kompleks antara berbagai aktor, seperti guru, siswa, kepala sekolah, dan kebijakan pemerintah. Kekuasaan di sini dapat bersifat positif, misalnya dalam bentuk otoritas yang membimbing siswa menuju pertumbuhan intelektual dan moral. Namun, kekuasaan juga dapat menjadi alat penindasan, terutama ketika diterapkan secara otoriter atau tidak inklusif. Sebagai contoh, kebijakan disiplin yang berlebihan atau sikap guru yang terlalu dominan dapat membatasi kreativitas dan kebebasan siswa. Hal ini menciptakan ketimpangan relasi yang membuat siswa merasa tertekan. Mereka tidak memiliki suara atau bahkan merasa tidak dihargai sebagai individu. Nah, di sini bimbingan konseling memiliki potensi besar untuk menjadi alat emansipasi dalam relasi kekuasaan di dunia pendidikan. Berikut adalah beberapa peran strategis bimbingan konseling dalam konteks ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran kritikal siswa. Salah satu tujuan utama emansipasi adalah membangun kesadaran kritikal terhadap struktur kekuasaan yang ada. Konselor dapat membantu siswa memahami bagaimana sistem pendidikan bekerja, siapa yang memegang kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan tersebut mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan kesadaran ini, siswa dapat mulai melihat diri mereka bukan hanya sebagai objek dalam sistem pendidikan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan kemampuan untuk mempengaruhi perubahan. Dan yang kedua, yaitu memberikan ruang untuk ekspresi diri. Bimbingan konseling menyediakan ruang yang aman bagi siswa untuk mengekspresikan pandangan, perasaan, dan kekhawatiran mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif. Dengan adanya ruang ini, siswa merasa dihargai dan didengar, yang merupakan langkah awal dalam proses emansipasi. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan resolusi konflik. Dalam relasi kekuasaan, konflik seringkali tidak dapat dihindari. Bimbingan konseling dapat mengajarkan siswa cara menyelesaikan konflik secara konstruktif
baik dengan teman sebaya maupun dengan otoritas sekolah. Hal ini termasuk keterampilan bernegosiasi, berdialog, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang keempat, ada mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Konselor dapat memfasilitasi partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, baik di tingkat kelas maupun sekolah. Dengan terlibat aktif, siswa belajar bahwa suara mereka penting dan memiliki dampak nyata terhadap kebijakan atau aturan yang berlaku. Kemudian yang kelima, yaitu mengurangi ketergantungan pada struktur kekuasaan. Bimbingan konseling bertujuan untuk memberdayakan siswa agar mereka dapat mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri. Konselor membantu siswa mengenali potensi mereka, membuat keputusan yang bijak, dan mengatasi hambatan yang diakibatkan oleh relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Untuk menjadikan bimbingan konseling sebagai alat emansipasi efektif, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama ada mengadopsi pendekatan dialogis. Pendekatan dialogis menekankan pentingnya interaksi yang setara antara konselor dan siswa. Konselor tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga mendorong siswa untuk berbicara, berpikir kritis, dan mencari solusi mereka sendiri. Dengan cara ini, siswa merasa dihargai sebagai individu yang setara. Yang kedua, ada mengintegrasikan pendidikan emancipatif. Konselor dapat mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan emancipatif ke dalam sesi bimbingan, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial. Hal ini membantu siswa memahami pentingnya melawan ketidakadilan tanpa melibatkan kekerasan. Yang ketiga, melibatkan semua pihak dalam proses emansipasi. Konselor perlu bekerja sama dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung emansipasi siswa. Semua pihak harus menyadari pentingnya memberikan siswa kebebasan dan bertanggung jawab dalam mengelola kehidupan mereka di sekolah. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu memberikan program pelatihan bagi siswa. Konselor dapat mengadakan program pelatihan atau workshop tentang kepemimpinan, resolusi konflik, dan advokasi. Program ini membantu siswa mengembangkan keterampilan mereka untuk menjadi agen perubahan yang efektif dalam menghadapi relasi kekuasaan. Meskipun bimbingan konseling memiliki potensi besar sebagai alat emansipasi, beberapa tantangan tetap ada. Salah satunya adalah resistensi dari pihak otoritas sekolah yang mungkin merasa bahwa pendekatan ini mengancam stabilitas sistem. Selain itu, konselor seringkali menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menjalankan program yang komprehensif. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi konselor untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat. Dukungan dari kebijakan pendidikan yang lebih inklusif juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa emansipasi melalui bimbingan konseling dapat berjalan dengan efektif. Bimbingan konseling memiliki peran penting sebagai alat emansipasi dalam relasi kekuasaan di dunia pendidikan. Melalui pendekatan yang dialogis, inklusif, dan berbasis pemberdayaan, bimbingan konseling dapat membantu siswa memahami, menghadapi, dan bahkan mengubah relasi kekuasaan yang tidak adil. Dengan membangun kesadaran kritikal, memberikan ruang untuk ekspresi diri, dan mendorong partisipasi aktif siswa, bimbingan konseling dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan semua pihak. Transformasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa secara individu, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih egaliter dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Di era globalisasi yang penuh tantangan ini, pendidikan yang memberdayakan melalui bimbingan konseling adalah langkah strategis menuju masa depan yang lebih baik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.